Meskipun Jepang hanyalah sebuah pulau di dunia yang luas, pemerintahannya yang penuh kebijaksanaan telah bertahan sejak zaman Kaisar Jimmu, pendirinya. Tidak ada bangsa lain yang dapat menyaingi Jepang dalam kelimpahan hasil panen biji-bijiannya. Oleh karena itu, di antara orang-orang Jepang yang terdampar atau tersesat di negeri asing, tidak ada satupun yang tidak merindukan tradisi mereka dan tidak ingin kembali ke tanah air. Manggiro dan teman-temannya yang terdampar secara kebetulan di sebuah pulau terpencil pada tahun Kerbau Tempo, menjelajahi Kepulauan Sandwich, Amerika Utara, dan daerah-daerah jauh lainnya, menghadapi kesulitan dan bekerja tanpa henti siang dan malam. Selama lebih dari 1 dekade, mereka berjuang untuk kembali ke Jepang, akhirnya mewujudkan impian mereka pada tahun tikus Kaeyi. Orang-orang ini, tanpa diragukan lagi, adalah contoh nyata dari mereka yang merindukan tanah kelahiran mereka. Pada tahun ke-12 Tempo, tahun kerbau, 5 nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan. 4 dari pemuda itu berasal dari Nishihama, sementara yang kelima, Manggiro, yang baru berusia 15 tahun, berasal dari desa Nakanohama di wilayah Hatta. Mereka menyewa perahu kecil, panjangnya sekitar 24 kaki, membawa 1,5 gantang beras, kayu bakar, air, dan bahan untuk menyalakan api. Mereka berangkat dari pelabuhan Usoura sekitar pukul 10 pagi pada tanggal 5 Januari menuju ke barat. Sekitar waktu yang sama, angin tiba-tiba berubah, awan melintas di langit dengan cepat dan perahu-perahu lain menyadari bahaya, segera menurunkan layar mereka menuju ke Nunozaki. Fudinodro memerintahkan awaknya untuk mengumpulkan alat-alat memancing dan berlayar menuju pantai sekitar 18 mil di depan. Bersama-sama mereka mendayung dengan kuat, tetapi saat matahari terbenam, ombak semakin besar menyemburkan air ke segala arah. Pandangan menjadi benar-benar terganggu, membuat mustahil untuk melihat jalan. Kemudian angin timur laut muncul, bertabrakan dengan arus laut dan hampir membalikkan perahu beberapa kali. Situasi segera menjadi kritis ketika penyangga dayung patah. Kelelahan, terkuras oleh keletihan, mereka terombang-ambing. Meskipun semua orang tetap teguh di posisi mereka, angin semakin kencang dan hawa dingin semakin menusuk. Semua orang menggigil kedinginan, kecuali Fudinodro yang tetap memegang kemudi dengan kokoh. Kapal melesat dengan cepat, seperti anak panah yang dilepaskan menuju tenggara. Malam menyelimuti mereka. Video ini didukung oleh Magellan TV, platform streaming khusus dokumenter. Seperti yang telah diketahui banyak orang, Koko adalah penggemar terbesar Jepang di seluruh dunia. Kecintaannya pada negara itu begitu mendalam hingga tahun ini. Ketika ia tidak bisa mengunjunginya, ia merasa sangat terpukul. Dia menyukai sushi, menikmati okonomiyaki, dan yang mengejutkan, bahkan pohon Natal. Jadi, jika Anda, seperti saya dan Koko, merasa sesak karena karantina, Jepang dari udara dalam 4K adalah dokumenter yang sempurna. Sebuah perjalanan visual spektakuler melintasi negeri matahari terbit, penuh dengan pemandangan yang memukau. Saat ini, Magellan menawarkan promo yang tak boleh dilewatkan. Kartu hadiah dengan keuntungan beli 2, hanya bayar 1. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk menjelajahi dan berbagi lebih dari 3.000 judul yang tersedia di platform. Akses tautan di deskripsi untuk menikmati 1 bulan gratis, khusus untuk penonton Voices of the Past, serta ikut dalam penawaran kartu hadiah yang menguntungkan ini. Kami berterima kasih. Pada dini hari tanggal 10, angin akhirnya berubah menjadi baik dan hujan mulai turun. Mereka melindungi kapal dengan tikar jerami dan papan darurat, menyiapkan bubur dan memakannya dengan ikan. Hujan segera memberi jalan pada kelelahan, dan mereka menadahnya dengan tangan, menghilangkan dahaga dengan penuh syukur. Sekitar tengah hari di hari ke-13, mereka melihat di kejauhan, ke arah tenggara, garis pantai sebuah pulau kecil. Persediaan telah habis, dan kelaparan serta kehausan menghantui mereka. Keputusasaan mulai menguasai. Jika itu benar-benar daratan, mereka akan mendarat untuk mencari air, menghilangkan dahaga, dan mungkin menemukan kelegaan abadi dari penderitaan mereka di dasar laut. Setelah tiba di darat, beberapa penjelajah menyusuri pulau itu untuk mengukur luasnya. Itu adalah hamparan tanah yang luas dan tidak beraturan, dengan diameter sekitar 2,5 mil. Di dekatnya, mereka menemukan sebuah gua, di mana para korban kapal karam merangkak masuk, menemukan bahwa bagian dalamnya berukuran sekitar 9 kali 15 kaki persegi. Awak yang kelaparan memakan beberapa burung dan berlindung di dalam gua batu itu. Suatu hari saat Manggiro sedang mengumpulkan kerang di tepi pantai, ia melihat 2 perahu kecil diluncurkan dari kapal yang jauh menuju pulau dengan layar terkembang. Ia berteriak kepada teman-temannya, "Tolong, tolong, perahu penyelamat mendekat." Mendengar peringatan itu, Toraemon dan Gomon berlari dan mengikat celana Gomon ke tiang yang patah, mengibarkannya sebagai bendera darurat. Para pelaut menanggapi dengan mengangkat topi mereka. Ketika mereka mendekati perahu dan melihat kegeladaknya, Fudinagio dan yang lainnya tertegun, bingung oleh penyelamatan yang tak terduga antara mimpi dan
dengan kenyataan. Kapal itu berukuran sekitar 30 co panjangnya dan 6 co lebarnya, dengan 3 tiang dan 8 perahu kecil di atas geladak. Mereka dibawa ke dalam, menuju kamar kapten. Di sana, mereka menemukan serangkaian ruangan, dihias dengan kemewahan sedemikian rupa sehingga bisa disalahartikan sebagai kuil Buddha kecil. Ruangannya begitu megah sehingga para korban kapal karam merasa takut, ragu untuk melangkah maju. Mereka berlutut dengan takut di hadapan kapten dan awaknya. Sang komandan memerintahkan Fudinagio dan yang lain untuk mendekat dan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Beranggapan bahwa mereka ditanya tentang asal mereka. Mereka menjawab, Nihonjin, Nihonjin. Tergerak oleh keadaan mereka yang kedinginan dan kelaparan, kapten memberikan 5 setel pakaian kering dan menunjukkan dengan gerakan bagaimana memakainya. Koki menyajikan ubi rebus yang segera ditahan oleh kapten. Mungkin ia menganggap tidak bijaksana jika kelima orang itu mengonsumsi banyak makanan secara tiba-tiba. Dia mengambil kembali makanan itu dan memberikan mangkuk sup kacang dengan potongan daging babi. Kemudian kapten mulai memperkenalkan makanan yang lebih substansial ke dalam diet mereka. Saat makan siang, mereka menyadari bahwa awak kapal makan hidangan yang berbeda, sementara mereka disajikan nasi dengan kualitas yang sangat baik. Sang kapten mungkin menyadari asal Jepang mereka. Menunjukkan perhatian ini, mereka berterima kasih atas kebaikan sang komandan dan menikmati setiap kali makan. Kapal itu adalah sebuah kapal pemburu paus yang megah berasal dari New Bedford, Massachusetts, di Amerika Serikat bagian utara. Di dalam palkanya, kapal itu membawa 6.000 barel minyak, serta sapi, babi, biji-bijian, 2 meriam, dan 30 bayonet. Awak kapal terdiri dari 34 orang dan kapal itu bernama John James Howland. Kaptennya William Hay Whitfield, lahir di Fairhaven, kota dekat New Bedford, berusia sekitar 40 tahun. Kulitnya terang dan rambutnya hitam seperti kayu eboni, dipotong rapi dan disisir ke belakang. Ia mengenakan jaket dan setelan yang pas di tubuh, dikenal sebagai celana panjang atau pantalon. Tingginya hampir 6 kaki dan memiliki postur seorang aristokrat. Meskipun Fudinojo dan teman-temannya tidak tahu apa yang menanti mereka setelah diselamatkan oleh orang asing itu, mereka merasa lega. Untuk sementara, mereka aman dan cara untuk kembali ke tanah air akan muncul pada waktunya. Suatu hari di bulan November, kapal itu berlabuh di sebuah pelabuhan di Pulau Oahu, bagian dari kepulauan yang dikenal sebagai Kepulauan Sandwich. Setelah menetap, Kapten Whitfield memesan 5 jaket dan 5 pasang celana untuk masing-masing dari mereka, serta memberikannya 5 koin setengah dolar. Awak kapal juga menawarkan 5 mantel. Kapten menasihati Fudinojo dan yang lainnya untuk hidup rukun. Sekarang mereka telah menetap. Kemudian ia memerintahkan Fudinojo mengizinkan kapten untuk membawa Manjiro ke Amerika agar memberinya pendidikan. Kapten Whitfield melihat pada pemuda itu kecerdasan yang tajam dan masa depan yang cerah, berjanji akan merawatnya dengan penuh dedikasi. Namun, Fudinojo merasa sedih memikirkan bahwa setelah terdampar di tanah yang begitu jauh, mereka terpaksa berpisah tanpa keinginan sendiri. Mereka telah menghadapi begitu banyak kesulitan bersama dan gagasan untuk berpisah terasa menyakitkan. Namun, Kapten Whitfield telah sangat dermawan menyelamatkan hidup mereka. Karena undangan itu berasal dari kekaguman tulus terhadap pemuda itu, pilihan akhir diserahkan kepada Manjiro sendiri. Setelah merenung, Fudinojo menyetujui, membuat sang kapten sangat puas. Dengan demikian, Manjiro berangkat dengan kapal. Pada bulan November tahun ke-12 era Tempo tahun kerbau, dia berpamitan dengan Fudinojo dan rekan-rekannya, lalu bergabung dengan Kapten Whitfield dalam pelayarannya. Dibaptis sebagai John Mung atau biasa dipanggil Mung, ia berasimilasi dengan awak kapal. Awal Desember, mereka berangkat dari Oahu menuju selatan. Mereka melihat Pulau Badai, wilayah vulkanik tempat mereka pernah menderita begitu banyak kesengsaraan. Di sana, mereka menangkap ikan kecil dan lebih jauh, mereka memburu paus sekitar 120 hingga 250 mil dari pantai Jepang. Akhir April tahun ke-14 era Tempo tahun kelinci, mereka telah berlayar hingga 250 mil dari Tanjung Horn, ujung selatan Amerika Selatan. Samudra menjadi sangat dingin, dengan gunung es raksasa mengambang di sekelilingnya. Mereka menghindari yang terbesar, menjulang lebih dari 1.000 kaki dan mengancam runtuh. Makhluk laut aneh, seukuran banteng kekar, terlihat di area itu dan dijuluki kuda laut. Anjing laut berwarna kemerahan, dengan punggung berwarna anggur dan tonjolan di atas moncongnya, juga melintasi perairan. Semuanya bermigrasi ke timur laut. Selain itu, awak kapal menyaksikan fenomena langit yang tidak biasa. Sebuah komet yang menguasai cakrawala barat. Konon, bintang itu hanya muncul kembali setiap 8 atau 10 dekade. Kapal tersebut melanjutkan perjalanan ke arah utara-barat laut hingga mencapai pintu masuk pelabuhan New Bedford pada awal Juni. New Bedford terletak di Provinsi
Massachusetts, bagian dari Amerika Serikat, di Amerika Utara. Pelabuhannya membentang lebih dari 6 mil dengan pintu masuk yang pada bagian tersempitnya berukuran 2 mil lebarnya. Setelah melaporkan kepulangannya kepada pemilik kapal, Kapten Whitfield berpamitan kepada awak kapal. Didampingi oleh Manjero, ia menyeberangi jembatan menuju selatan, tiba di desa Fairhaven, yang kalah dalam hal ukuran jalan, avenue, dan perumahan dibandingkan New Bedford. Kediaman sang kapten terletak di pusat kota. Sesampainya di sana, ia menemukan pintu depan terkunci rapat. Properti itu terlihat sepi dan dalam kondisi buruk. Terkejut, ia pergi ke rumah tetangga untuk menanyakan alasan penelantaran tersebut. Saat itulah Kapten Whitfield mengetahui bahwa istrinya telah meninggal selama pelayarannya dan tanpa keluarga lain yang mewarisinya, rumah itu disegel. Hancur oleh kesedihan, ia membawa Manjero ke rumah James Allen, seorang tukang kayu yang merawat pemuda itu. Amerika Serikat mencakup lebih dari 6,930 mil dari timur ke barat dan 4,100 mil dari utara ke selatan, terbagi menjadi lebih dari 30 provinsi. Karena terletak di antara 40 dan 50 derajat lintang utara, iklimnya murni dan sedang, mendukung penanaman berbagai biji-bijian. Penduduknya dikenal karena kecantikan yang unik, dengan kulit cerah dan rambut hitam, banyak yang mencapai tinggi lebih dari 5 atau 6 kaki. Berwatak baik dan murah hati, mereka juga penuh kasih sayang dan belas kasihan, memberi nilai besar pada moralitas dan kesetiaan, selain tak kenal lelah dalam pekerjaan mereka, termasuk dalam perdagangan jarak jauh. Wanita-wanita yang secara alami anggun, mengikat rambut hitam mereka sanggul elegan tanpa hiasan apapun. Sifat mereka yang lembut dan tradisi lokal menjadikan mereka contoh kebajikan. Populasinya beragam, termasuk juga individu-individu berkulit sawo matang, berambut kemerahan, dan berperangai lebih bersemangat, mungkin hasil percampuran etnis. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peralatan mirip dengan yang ada di Oahu, tetapi Fairhaven lebih kaya. Seperti di Oahu, alkohol dipandang dengan penghinaan meskipun beberapa orang yang malas dan indulgen menyerah pada kecanduan. Orang-orang seperti itu terutama dihindari karena tidak ada yang berani mendekati mereka. Angelo telah tinggal di rumah James Allen selama beberapa hari. Putri Allen, Jane, yang sudah berusia 30-an, mengajar anak-anak di sekolah terdekat. Nona Allen menawarkan diri untuk mengajari Manjero menulis, memberikannya buku catatan, dan dia pun belajar dengan tekun. Sementara itu, Kapten Whitfield telah mengunjungi New York, kota yang terletak 250 mil dari Fairhaven di provinsi dengan nama yang sama. Di sanalah pusat administrasi lebih dari 30 provinsi. Untuk memerintah mereka, dipilihlah seorang pria bijaksana dan berpengetahuan luas sebagai presiden dengan masa jabatan 4 tahun. Namun, jika dia menunjukkan kebajikan yang luar biasa dan cemerlang, memimpin rakyat dengan sempurna, mereka mengizinkannya tetap memimpin. Gaji tahunan presiden setara dengan 1.200 keping perak, masing-masing bernilai 2 kan, dan 500 mons dari mata uang Jepang. Pria-pria terampil berdatangan ke ibu kota dari segala penjuru memperebutkan kehormatan untuk terpilih untuk posisi tersebut. Pemegang jabatan saat ini bernama Taylor. Dikatakan bahwa dia tidak memihak dalam menerapkan hukuman, keadilan, dan ketertiban karena negara itu diatur sedemikian rupa sehingga banyak yang mengklaim bahwa Amerika Serikat tidak ada tandingannya di dunia. Manjero bersiap untuk perjalanan berikutnya. Dia mendengar bahwa di suatu wilayah di Amerika Serikat, California, terdapat tambang emas yang sangat besar di sekitar Sacramento. Mereka yang pergi ke sana dari provinsi lain diizinkan untuk menambang secara bebas. Jika dia pergi ke California menjadi penambang, Manjero percaya bahwa dia bisa mengumpulkan kekayaan yang cukup besar dan, dengan demikian, memperoleh kebebasan untuk mengejar keinginannya. Bahkan mungkin dia bisa mendapatkan uang untuk kembali ke Jepang, mimpinya yang besar. Didampingi oleh kenalannya yang lama Terry, mereka naik kapal Stieglitz yang berlabuh di Fairhaven dengan panjang 130 kaki. Pada bulan Mei, mereka mencapai California dan berlabuh di San Francisco, sebuah pelabuhan peristirahatan yang penting bagi kapal-kapal dagang. Kota yang berkembang pesat itu membentang di perbukitan di seberang teluk dengan lebih dari 3.000 rumah berjejer di sepanjang jalan. Kedua sahabat itu menginap di sebuah hotel selama 3 hari, kemudian naik ke sebuah kapal aneh yang disebut kapal uap. Pada malam hari, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri sungai yang deras, lebih dari 260 mil, dan mencapai Sacramento. Saat turun, mereka melihat kendaraan aneh yang dikenal sebagai jalan kereta api. Jumlahnya banyak di Amerika Serikat. Manjero menyebutkan bahwa dia pernah bepergian dengan salah satunya. Jalan kereta api itu digerakkan oleh batu bara dengan ketel besi seluas 18 kaki persegi yang mempertahankan api batu bara yang sangat panas, dan uap yang dihasilkan diarahkan melalui pipa besi. Tekanan uap menggerakkan roda, mendorong struktur besar dengan kecepatan tinggi
tinggi mirip dengan cara kerja kapal uap. Para penumpang, mereka ditempatkan di sebuah kompartemen, menyimpan barang-barang mereka di rak bagasi atas dan duduk di bawahnya. Melalui jendela, mereka mengamati pemandangan, 3 di setiap sisi, semuanya berkaca. Saat melihat keluar, semuanya tampak miring ke samping dan kecepatannya begitu tinggi sehingga pemandangan menghilang dengan cepat. Itu adalah pengalaman yang unik. Rel kereta api membentang di atas tanah datar dengan batang besi yang bersambungan ratusan mil memungkinkan kendaraan melintas. Setelah 5 hari berjalan, mereka mendaki gunung tinggi yang sebagian tertutup salju bernama Sierra Nevada. Setibanya di sana, mereka segera mulai bekerja. Angero direkrut oleh agensi pertambangan sebagai penambang siang dan diberikan alat-alat penggalian. Parit besar digali, tempat para penambang mencari emas. Namun karena musim panas dan panas di tambang tak tertahankan, mereka menggali sekitar 4 kaki di tepi sungai. Emas bubuk tercampur dengan tanah dan bisa dipisahkan dari pasir dengan dicuci menggunakan air sungai. Konon, ada rahasia dalam metode ini. Selain emas, para penambang juga menggali dalam pencarian berbagai logam, termasuk perak, tembaga, timbal, dan timah. Karena melimpahnya emas, wilayah Sungai Utara semakin kaya. Daerah itu begitu makmur hingga kejahatan juga berkembang. Kelompok-kelompok terbentuk mengklaim diri sebagai penjaga ketertiban. Di balik kedok melindung yang paling rentan, mereka menipu orang untuk mencuri uang mereka dan, dalam kasus yang lebih parah, membunuh mereka dengan senjata. Kekerasan dan pembangkangan banyak pria membuat tempat itu menjadi kacau. Setelah 30 hari bekerja, Angero dan rekannya menerima pembayaran sebesar $150. Dengan jumlah itu, mereka meninggalkan agensi dan membeli peralatan penambangan mereka sendiri. Dalam 70 hari, Angero mendapat untung lebih dari $600, sebuah kekayaan yang cukup besar. Dia menilai bahwa tidak pantas untuk tetap tinggal. Dia memutuskan untuk mengakhiri kegiatannya dan pergi ke Oahu, di mana dia akan bertemu kembali dengan teman-temannya, naik kapal, dan kembali ke Jepang. Kapal tersebut berlabuh di pelabuhan Nagasaki yang sibuk pada tanggal 29 September. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober, mereka turun dan dibawa ke halaman magistrat untuk diinterogasi oleh pihak berwenang. Di antara barang yang dibawa oleh para korban kapal karam adalah peta dunia, digunakan oleh Mangero untuk menggambarkan tempat-tempat yang mereka lewati, karakteristik setiap wilayah, dan informasi geografis lainnya. Setelah interogasi selesai, mereka dihukum 3 hari penahanan. Kemudian mereka diberikan pakaian Jepang dan, untuk pertama kalinya, dahi mereka dicukur sesuai dengan kebiasaan lokal. Pada tanggal 24 September, proses akhirnya berakhir. Ketiga pria itu dilarang bekerja dalam pekerjaan apapun yang terkait dengan laut, tetapi mereka menerima pensiun seumur hidup sebagai kompensasi dan izin untuk kembali ke kampung halaman mereka. Rumah Denzo telah runtuh dan tidak ada yang bisa memastikan lokasi pastinya dengan tepat. Ketika tiba di Nakanohama pada sore hari tanggal 5, Mangero menemukan dengan lega bahwa ibunya yang sudah tua masih hidup. Dia bertukar salam dengan kakak iparnya dan disambut oleh Seki, Shin, dan Tokizo bersama adik laki-lakinya serta saudara perempuan Kamikichi dan Umei. Semua berpesta dan tersentuh mendengar kisah kesulitannya. Peta dunia yang dibawa Mangero telah dipilih dengan cermat oleh seorang Inggris, direproduksi pada tahun 1844 era Kristen, tahun ketiga Koka. Peta yang digunakan oleh orang Jepang tidak dapat menandingi ketepatan dan kekayaan detailnya. Namun, karena nama-nama tempat tertulis dalam bahasa Inggris dan hampir tidak terbaca, pihak berwenang meminta Mangero menerjemahkannya ke bahasa Jepang agar dapat digunakan secara resmi. Sebagai penghargaan, Mangero ditunjuk sebagai penjaga turun-temurun sang tuan dan dengan rendah hati menerima kehormatan yang diberikan oleh tanah airnya.